percaya atau tidak, itu kembali kepada pilihan bapak-bapak sekalian. Namun di ruang praktik saya, ada satu kenyataan yang telah saya saksikan berulang kali selama bertahun-tahun. Banyak pria lanjut usia yang sebelum beralih ke obat-obatan kimia memilih cara yang sangat sederhana terlebih dahulu. Dan tidak sedikit dari mereka yang terkejut karena reaksi tubuh mereka ternyata jauh lebih baik daripada yang dibayangkan. Apa yang mengubah mereka bukanlah rahasia ajaib atau sesuatu yang mahal dan rumit. Itu adalah metode perawatan pada bagian yang tepat, di waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dan sesuai dengan ritme yang dibutuhkan. Jika Bapak memahami alasan di baliknya, Bapak akan menyadari bahwa ini bukan sekedar soal rasa ingin tahu. Merasakan bahwa saya masih mampu memiliki makna yang luar biasa besar bagi pria yang telah melewati separuh perjalanan hidupnya. Hari ini, saya akan membagikan secara mendalam prosedur 5 langkah yang konsisten saya ajarkan di klinik, lengkap dengan peringatan penting untuk menjaga keamanan sekaligus meningkatkan efektivitasnya. Yang lebih penting lagi, saya akan menjelaskan bagaimana menyelaraskan pola makan dan gaya hidup agar efeknya bisa meningkat 2 kali, bahkan 3 kali lipat. Sebab, kesehatan organ vital pria bukanlah masalah satu bagian saja, melainkan hasil komprehensif dari sirkulasi darah, saraf, endokrin, emosi, dan kebiasaan hidup yang saling berkaitan. Sebelumnya, agar Bapak merasa tenang dengan sudut pandang yang saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya adalah seorang dokter spesialis urologi yang telah menangani masalah kesehatan pria selama lebih dari 30 tahun. Secara khusus, saya banyak memberikan konsultasi mengenai kondisi, sensasi, dan daya tahan yang seringkali sulit dibicarakan secara terbuka oleh pria. Selama waktu itu, saya telah bertemu dengan banyak pria dari berbagai latar belakang. Pengusaha, profesor, pegawai negeri, pekerja kasar, hingga mereka yang sedang menikmati masa pensiun. Persamaan mereka bukanlah lemah atau tidak mampu, melainkan rasa khawatir. Mereka khawatir tubuh mereka tidak merespons seperti dulu. Khawatir sensasinya perlahan memudar sehingga kepercayaan diri mereka goyah, dan terkadang mereka khawatir akan mengecewakan pasangan. Seorang pasien pernah bercerita kepada saya, "Dok, waktu muda dulu, sentuhan lembut istri saja sudah membuat tubuh saya langsung terjaga. Tapi sekarang, meski sudah berusaha keras, rasanya seperti pintu yang tertutup rapat." Saya telah mendengar cerita semacam itu berkali-kali. Melalui ribuan cerita dan observasi klinis tersebut, saya menyadari satu hal krusial yang sering dilewatkan banyak orang. Seiring bertambahnya usia, sebagian besar pria hanya fokus pada bagian dalam. Mereka berpikir masalahnya sepenuhnya ada pada aliran darah atau organ itu sendiri. Namun, faktor luar sebenarnya memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dari yang kita duga, yaitu kondisi kulit dan gesekan. Saat masih muda, tubuh kuat, kulit lembab dan elastis, sehingga reseptor sensorik sangat peka dan responsnya cepat. Kita hampir tidak memedulikan masalah kulit kering atau gesekan. Namun saat usia bertambah, segalanya berubah secara perlahan dan diam-diam. Kulit di area sensitif menjadi lebih kasar, lebih kering, kehilangan kelembutan alaminya. Sensasi menjadi tumpul, dan ujung saraf tidak lagi menangkap sinyal setajam dulu. Akibatnya, satu perubahan kecil pada gesekan bisa memicu efek domino. Gesekan yang kasar meningkatkan rasa tidak nyaman membuat tubuh tegang, ketegangan menghambat sirkulasi, dan jika sirkulasi tidak lancar, respons fisiologis melemah. Akhirnya, lingkungan yang dibutuhkan untuk mempertahankan ereksi menjadi semakin rapuh. Banyak pria tidak sadar mereka terjebak dalam lingkaran ini karena prosesnya terjadi perlahan. Dan saat mereka menyadarinya, rasa menyalahkan diri sendiri dan kelelahan mental sudah menyertai. Baru-baru ini, berbagai data dan diskusi ahli juga menekankan poin serupa. Fungsi pria bukan hanya soal aliran darah yang sering kita dengar, tetapi juga berkaitan dengan penghalang pelindung kulit, sensitivitas sensorik, dan bagaimana kita mengatur gesekan. Saya pernah membaca dokumen rangkuman dari beberapa lembaga spesialis di Eropa dan tim peneliti Amerika yang menyebutkan bahwa pada pria lanjut usia, faktor yang berkaitan dengan sensasi permukaan dan kondisi kulit dapat memengaruhi kemampuan mempertahankan respons secara signifikan. Beberapa bahkan menyebutkan pengaruhnya lebih dari 40%. Angka itu mungkin mengejutkan Bapak. Itu angka yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Hal ini juga menjelaskan mengapa ada orang yang tetap merasa efeknya tidak sesuai harapan atau tidak stabil meskipun sudah menggunakan obat-obatan. Ini ibarat mencoba menaikkan layang-layang dengan angin kencang, tetapi melupakan tali dan tangan yang memegangnya.
Jika permukaan tidak stabil, sensasi tidak jernih, dan gesekan tidak terkendali, tubuh akan sulit mempertahankan ritme respons alami dan terkadang menjadi lebih cepat lelah. Oleh karena itu, dalam proses perawatan jangka panjang, saya sering memulai dengan saran yang sangat sederhana. Perbaiki kondisi permukaan terlebih dahulu untuk menciptakan lingkungan di mana tubuh bisa merespons dengan sendirinya. Bapak tidak perlu terburu-buru mencari sesuatu yang luar biasa. Faktanya, di banyak rumah tangga, benda yang akan saya bicarakan ini mungkin sudah tersimpan di suatu tempat. Di laci samping tempat tidur, di meja rias istri, atau di dalam kotak P3K kecil di rumah. Benda itu adalah Vaseline. Lebih tepatnya, petrolatum murni atau petroleum jelly. Ya, persis seperti yang Bapak dengar, Vaseline. Mungkin Bapak terkejut dan berpikir, apa hubungannya? Namun, terkadang hal yang membawa perubahan besar bagi kita adalah sesuatu yang sudah begitu akrab sehingga sering kita remehkan. Jika digunakan dengan benar, Vaseline bukanlah perangsang yang memaksa tubuh merespons secara instan. Ini bukan seperti pil biru yang memompa darah dengan cepat. Peran Vaseline jauh lebih halus. Ia mengurangi gesekan, menciptakan lapisan pelindung tipis, dan menjaga kelembapan permukaan sehingga sensasi lebih mudah bangkit kembali. Bayangkan sebuah alat musik dawa yang sudah tua. Jika kayunya kering, permukaannya kasar dan senarnya kaku, suara yang dihasilkan tidak akan jernih meski dipetik dengan kuat. Namun, jika dirawat dengan benar sehingga permukaannya halus, getaran sekecil apapun akan tersalurkan dengan lebih baik, suaranya menjadi jelas dan lebih mudah dikendalikan. Tubuh pun demikian. Jika kelembapan permukaan terjaga, respons reseptor sensorik bisa menjadi lebih baik. Dalam laporan internasional disebutkan bahwa saat kondisi hidrasi kulit terjaga dengan baik, respons reseptor sensorik dapat meningkat secara signifikan. Bahkan ada yang menyebutkan hingga 40%. Saya menekankan angka ini lagi karena Bapak meminta untuk mempertahankan data tersebut. Namun secara bersamaan saya ingin mengingatkan, tubuh setiap orang berbeda. Respons nyata bergantung pada kesehatan pembuluh darah, kondisi saraf, psikologi, dan penyakit penyerta. Bukan hanya soal sensasi, keuntungan lainnya berkaitan dengan daya tahan. Saat gesekan berkurang, tingkat kelelahan tubuh akibat rangsangan yang terlalu kuat atau rasa tidak nyaman akan berkurang, sehingga ritme respons menjadi lebih stabil. Beberapa statistik menggambarkan bahwa waktu pertahanan bisa meningkat rata-rata sekitar 30%. Artinya, jika sebelumnya Bapak mampu bertahan 10 menit, kini bisa mencapai 13 menit. Bagi anak muda, 3 menit mungkin tidak terasa besar. Namun bagi pria parubaya dan lansia, 3 menit bisa menjadi pembeda antara terburu-buru selesai dengan menikmati waktu dengan tenang bersama pasangan. Selain itu, lapisan tipis Vaseline membantu mengurangi lecet mikro pada permukaan kulit, sehingga menurunkan risiko iritasi akibat gesekan. Saat kulit tidak cedera, tubuh lebih mudah merespons rangsangan berikutnya. Rasa sakit berkurang, ketegangan menurun, sensasi menjadi jelas, dan kepercayaan diri kembali. Sebuah lingkaran positif pun tercipta. Namun, agar Bapak bisa menggunakannya dengan tenang tanpa menimbulkan masalah yang tidak perlu, saya harus menyampaikan hal ini dengan jelas. Vaseline hanyalah alat bantu luar, dan tidak bisa menggantikan perawatan medis jika memang diperlukan. Jika Bapak memiliki penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pembuluh darah, sedang mengonsumsi pengencer darah, atau mengalami nyeri yang tidak wajar, mati rasa parah, bengkak, kemerahan, serta peradangan atau infeksi, harap konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Dan ada satu hal yang sangat penting terkait keamanan. Vaseline dapat merusak kondom berbahan lateks. Jika Bapak menggunakan cara ini, Bapak harus memilih pelumas yang sesuai dengan anjuran medis sebagai pengganti Vaseline. Selain itu, karena Vaseline bersifat membentuk lapisan, jika kebersihan tidak dijaga, ia dapat memerangkap keringat dan bakteri. Oleh karena itu, prinsip kebersihan sebelum dan sesudah penggunaan wajib dipatuhi. Saya menyampaikan ini dengan panjang lebar bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar Bapak paham bahwa cara yang sederhana pun hanya akan efektif jika dilakukan dengan benar, dan keamanan harus selalu diutamakan di atas efektivitas. Sekarang, saya akan memandu Bapak melalui 5 langkah penggunaan untuk membantu tubuh masuk ke dalam ritme alaminya. Yang harus Bapak ingat, intinya bukan melakukannya dengan keras, dan bukan melakukannya dengan cepat. Semakin bertambah usia, yang dibutuhkan bukanlah ketergesaan, melainkan ritme yang pelan, konsisten, dan stabil. Langkah pertama adalah persiapan area perineum.
Perineum adalah area kulit antara kantong testis dan anus. Meski areanya kecil, bagian ini sangat sensitif dan terhubung erat dengan sirkulasi darah panggul. Ambil sedikit saja vaselin seukuran biji kacang polong. Luluhkan dengan lembut di ujung jari, lalu oleskan tipis-tipis pada perineum seperti melapisi dengan pelindung. Jangan ditekan keras atau digosok dengan kasar. Bayangkan seperti sedang memberi pelumas pada pintu kayu tua. Agar pintu terbuka dengan lembut, biarkan minyak meresap perlahan. Jangan ditarik paksa dengan tenaga. Yang dibutuhkan di tahap ini adalah sensasi hangat yang lembut dan tubuh yang mulai merasa rileks. Langkah kedua adalah stimulasi sirkulasi mikro ringan. Setelah lapisan tipis terbentuk dan gesekan hampir hilang, gunakan 2 ruas jari untuk membuat gerakan melingkar kecil di area perineum secara perlahan dan konstan. Tidak perlu menghitungnya dengan kaku. Cukup jaga ritme seperti saat Bapak mengaduk teh hangat. Jika dilakukan dengan benar, beberapa pria akan merasakan aliran hangat yang menjalar ke bagian bawah. Bukan sensasi yang meledak-ledak, melainkan perasaan gerakan yang tenang. Beberapa data menyebutkan bahwa stimulasi ringan seperti ini dapat meningkatkan aktivitas saraf dalam konteks refleks panggul hingga 35%. Saya tetap mencantumkan angka ini sesuai teks asli, namun sekali lagi saya katakan, jangan terobsesi pada angka, dengarkan sinyal tubuh Bapak. Jika merasa tidak nyaman atau kesemutan parah, itu sinyal untuk mengurangi tekanan atau berhenti. Langkah ketiga adalah membangkitkan sensasi di area vital secara ringan namun mendalam. Banyak pria melakukan kesalahan di sini. Mereka pikir semakin keras semakin baik, padahal bagi pria lanjut usia, semakin keras justru semakin cepat lelah dan semakin mudah padam. Ambil lagi sedikit vaselin, tetap seukuran biji kacang polong atau kurang. Luluhkan di tangan, lalu letakkan tangan dengan ringan di bagian pangkal dan usap perlahan ke arah atas. Lakukan dengan sangat lambat sehingga setiap jengkal kulit terasa terbangun. Lapisan lembut vaselin membuat gerakan sekecil apapun terasa lebih jelas. Ibarat menaikkan sensitivitas pada radio yang tadinya banyak gangguan suara, sehingga suaranya kini terdengar jernih. Pasien saya sering berkata di tahap ini bagian bawah terasa benar-benar hangat, dan tubuh seolah menyalakan saklar sirkulasinya sendiri. Inilah respons yang kita inginkan. Langkah keempat adalah menggabungkan pernapasan. Pernapasan adalah jembatan yang menghubungkan saraf dan sirkulasi. Banyak yang mengabaikan ini karena menganggapnya tidak relevan. Padahal pernapasan dalam yang teratur membantu sirkulasi panggul melalui ritme diafragma dan sekaligus mengurangi ketegangan. Ketegangan adalah musuh terbesar dari respons alami. Caranya begini. Saat menarik napas, berikan sentuhan atau tekanan sangat ringan di area perineum seolah-olah sedang mengangkatnya sedikit. Saat membuang napas, lepaskan tekanan dan lanjutkan gerakan tangan dengan ritme lambat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan pernapasan yang benar saja, aliran darah bisa meningkat tambahan 25% dalam situasi tertentu. Karena Bapak meminta angka ini dipertahankan, saya biarkan. Namun saya ingin menekankan satu hal lagi. Setelah usia 50 tahun, mengurangi stres, memperbaiki tidur, dan berlatih napas dalam setiap hari dapat mengubah kondisi tubuh secara drastis. Langkah kelima adalah menghubungkan semua proses menjadi satu aliran. Setelah menghangatkan perineum, menstimulasi sirkulasi mikro, membangkitkan sensasi, dan menggabungkan pernapasan, teruskan gerakan dengan mulus tanpa terputus. Jika berhenti mendadak, ritmenya bisa jatuh. Idenya adalah menciptakan saluran stabil antara sensasi dan sirkulasi agar ritme saraf tidak terputus. Banyak pria menggambarkan sensasi seperti energi hangat yang naik dari dalam. Perasaan seluruh tubuh yang lebih terjaga. Saya ingat seorang pasien berusia sekitar 60 tahun. Beliau mantan eksekutif perusahaan besar yang dulunya sangat percaya diri. Saat kontrol kembali, beliau sempat terdiam lama dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata bahwa ia sempat mengira telah kehilangan kejantanannya sepenuhnya. Namun ternyata, tubuhnya hanya perlu dibangunkan dengan cara yang tepat. Bagi banyak orang, momen itu bukan sekadar soal fisik, melainkan pengalaman mengembalikan harga diri. Jika respons mulai kembali, hal terpenting berikutnya adalah pemeliharaan. Selama lebih dari 30 tahun praktik, ada satu hal yang saya yakini. Masalah terbesar bagi sebagian besar pria bukanlah memulainya. Kesulitan yang sebenarnya adalah seberapa lama bisa mempertahankannya, seberapa stabil ritmenya, dan bagaimana agar tidak mendadak kehabisan napas atau kehilangan tenaga di tengah jalan. Beberapa orang mengaku,
Dok, awalnya oke, tapi setelah beberapa menit langsung turun. Rasanya malu sekali. Saya paham perasaan itu. Namun yang perlu Bapak ingat adalah kunci daya tahan bukanlah rangsangan yang lebih kuat, melainkan mengatur ritme, mengatur tenaga, dan menjaga tubuh tetap dalam kondisi rileks yang pas. Ibarat memasak air, jika api terlalu besar, air cepat mendidih tapi cepat surut. Jika api dijaga pas, air hangat perlahan dan bertahan lama. Jika area perineum dan pangkal sudah cukup hangat, Bapak hanya perlu menambahkan sedikit saja vaselin untuk menjaga lapisan tipisnya. Jika rangsangan diputus tiba-tiba, ritme akan jatuh. Tapi jika terlalu keras dan terlalu cepat, tubuh akan terkuras dan cepat lelah. Dalam pengobatan timur ada istilah, biarkan energi mengalir, jangan ditahan di satu tempat. Percaya atau tidak, makna praktisnya sangat dekat dengan fisiologi modern. Mempertahankan artinya adalah seni mengalirkan. Cara konkret yang biasanya saya ajarkan adalah begini. Selama 2 hingga 7 menit, jaga ritme napas dalam. Saat menarik napas, berikan sentuhan sangat ringan di area pangkal sebagai sinyal untuk mengundang sirkulasi. Saat membuang napas, lepaskan tenaga agar tidak tercipta ketegangan. Dengan begitu, tubuh tidak akan seperti api yang berkobar lalu padam, melainkan seperti pemanas ruangan yang hangat perlahan dan merata. Seorang pria berusia 62 tahun bercerita bahwa dulu ia terlalu banyak mengerahkan tenaga sehingga lebih cepat lelah dan selesai. Namun setelah mengikuti ritme ini, tubuhnya merespons jauh lebih alami dan ia tidak perlu lagi berperang melawan dirinya sendiri. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan. Kesehatan fungsi pria di usia ini bukanlah kompetisi adu kekuatan, melainkan proses penyelarasan ritme tubuh dan hidup. Namun, untuk mendapatkan hasil sekaligus menjaga keamanan, saya harus menekankan kembali poin-poin peringatan yang sering dilewatkan orang. Pertama, jangan pernah gunakan terlalu banyak. Yang dibutuhkan adalah lapisan tipis. Jika dioleskan terlalu tebal, area menjadi terlalu licin sehingga sensasi justru menurun dan reseptor sulit bekerja. Itu seperti mencoba merasakan tekstur sutra sambil memakai sarung tangan tebal. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, lapisan tidak cukup untuk menghilangkan gesekan. Jumlah yang pas adalah seukuran biji kacang polong, seperti yang ditekankan di awal. Kedua, jika ada rasa sakit, kesemutan hebat, atau rasa tidak nyaman yang lama, segera berhenti. Jangan dipaksakan. Itu bisa jadi sinyal peringatan akan stimulasi berlebih atau adanya masalah kesehatan yang mendasari. Ketiga, bagi pria di atas 60 tahun, jangan sekali-kali melewatkan tahap persiapan. Saya melihat setidaknya 60% kegagalan terjadi karena orang terlalu terburu-buru dan melewatkan pemanasan. Waktu 5 hingga 10 menit untuk menghangatkan dan merilekskan tubuh sangatlah berharga dan menentukan ritme respons. Keempat, bagi yang memiliki diabetes atau penyakit pembuluh darah, Bapak harus melakukannya dengan jauh lebih ringan. Sensitivitas saraf Bapak mungkin berbeda, dan tekanan keras bisa menimbulkan respons yang tidak diinginkan. Kelima, kebersihan adalah prinsip wajib. Cuci bersih dengan air suam-suam kuku dan sabun lembut, lalu keringkan sepenuhnya sebelum digunakan. Memoleskan vaselin pada kondisi berkeringat atau kotor dapat memerangkap bakteri dan meningkatkan risiko peradangan. Saya juga sering melihat orang yang menyerah setelah mencoba seminggu dan merasa tidak ada efek. Namun saat saya tanya detailnya, sebagian besar melakukan kesalahan umum. Ada yang memakai terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit, ada yang melewatkan pemanasan, ada juga yang baru mencoba 3-4 hari tapi sudah mengharapkan efek instan seperti pil biru lalu kecewa. Bapak harus paham, vaselin bukan obat. Ia tidak memaksa tubuh bergerak dalam hitungan menit, melainkan menciptakan lingkungan agar tubuh bisa memulihkan sensasi dan ritme refleksnya sendiri secara alami. Proses alami butuh waktu. Biasanya saya menyarankan untuk melakukannya secara konsisten minimal 2 hingga 4 minggu sebelum melakukan evaluasi. Ada yang merasakan perubahan dalam seminggu, ada yang butuh 1 bulan. Perbedaan ini normal. Kesalahan lainnya adalah pemilihan produk. Pilihlah produk yang semurni mungkin, tanpa aroma, unscented, tanpa tambahan zat lain, tanpa pewangi, dan tanpa pewarna. Kulit di area sensitif lansia sangat mudah teriritasi. Terakhir, banyak yang meremehkan pernapasan. Padahal beberapa data menyebutkan pengaturan napas saja bisa meningkatkan aliran darah ke panggul hingga 20% dalam konteks tertentu. Anggaplah pernapasan sebagai saklar lembut untuk memasukkan tubuh ke dalam ritme. Seseorang pernah bertanya pada saya, "Lalu dok,
kenapa dokter menyarankan Vaseline dibanding pilihan lain? Saya jawab dengan jujur, karena saya ingin memulai dari sesuatu yang paling sederhana, paling mudah didapat, murah, dan jika digunakan dengan benar, risikonya paling kecil. Obat-obatan bisa memakan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, wajah memerah, dan berbahaya bagi yang memiliki penyakit jantung. Seiring waktu, bisa muncul ketergantungan psikologis atau efek yang memudar. Sebaliknya, Vaseline hanya seharga beberapa puluh ribu rupiah, satu wadah kecil bisa dipakai berbulan-bulan, dan jika dipakai dengan benar, tidak menimbulkan efek sistemik pada seluruh tubuh. Dibandingkan dengan minyak pijat seperti minyak kelapa, zaitun, atau minyak herbal, beberapa minyak bisa teroksidasi dan berbau, atau menyumbat pori-pori dan menyebabkan iritasi tergantung jenis kulit. Dibandingkan pelumas komersial, beberapa produk mengandung pewangi, paraben, atau bahan anestesi yang bisa mengiritasi kulit lansia yang tipis. Metode alami seperti kuning telur, madu, atau lidah buaya memiliki masalah risiko kontaminasi bakteri dan kurangnya bukti keamanan. Saya tidak bilang yang lain buruk, tapi bagi sebagian besar pria lanjut usia yang ingin memulai dengan ringan, Vaseline adalah pilihan yang aksesibel dan realistis. Namun, sekali lagi saya tegaskan, jika Bapak menggunakan kondom lateks, hindari Vaseline dan pilihlah pelumas yang sesuai anjuran. Meski begitu, Vaseline hanyalah alat luar. Jika Bapak ingin hasil yang lebih baik, Bapak harus menghidupkan tubuh dari dalam. Dunia medis selalu mengatakan, tindakan lokal ada batasnya, pendekatan menyeluruhlah yang akan bertahan lama. Oleh karena itu, saya ingin berbagi bukan sekedar apa yang harus dimakan, tapi mengapa dan bagaimana cara makannya sesuai usia. Pertama adalah ginseng. Ini adalah bahan yang sudah lama digunakan untuk menjaga stamina. Beberapa penelitian barat juga melaporkan bahwa konsumsi ginseng secara rutin dapat meningkatkan vitalitas dan fungsi pria hingga 30% pada kelompok tertentu. Bisa berupa ginseng segar, kering, atau teh ginseng, tapi jangan berlebihan. Setelah usia 50 tahun, kuncinya adalah rutin dan secukupnya. Kedua adalah bawang hitam, black garlic. Bawang hitam mengalami peningkatan komponen antioksidan selama proses fermentasi yang membantu kesehatan pembuluh darah dan mengompensasi elastisitas pembuluh darah yang menurun akibat penuaan, sehingga membantu kelancaran aliran darah ke bagian bawah. Makan 2-3 siung sehari sudah cukup ringan bagi tubuh. Selanjutnya adalah tiram, kerang. Tiram kaya akan zinc, mineral penting yang berkaitan dengan testosteron, transmisi saraf, dan respons otot. Kekurangan zinc bisa membuat Bapak cepat lelah dan kehilangan percaya diri. Makan 3-5 butir seminggu biasanya sudah cukup. Namun, pastikan pilih yang segar dan bersih untuk menghindari risiko gangguan pencernaan. Perhatikan juga makanan kaya vitamin E seperti almond, kenari, kuaci, bayam, brokoli, dan minyak nabati yang baik. Vitamin E membantu melindungi membran sel dan membantu sirkulasi. Saya biasanya menyarankan segenggam kecil kacang-kacangan saja. Untuk minuman, yang paling utama adalah air putih. Minumlah minimal 2 liter sehari untuk menjaga kekentalan darah tetap rendah, serta membantu sirkulasi dan detoksifikasi. Teh hijau juga baik karena kandungan antioksidannya. 1 atau 2 cangkir sehari sudah cukup. Sebaliknya, alkohol adalah musuh besar. Alkohol menurunkan hormon pria, mengurangi aliran darah, dan merusak hati. Kopi tidak perlu dihentikan total, tapi sebaiknya dibatasi. 1 cangkir di pagi hari mungkin tidak masalah, tapi terlalu banyak kopi dapat menyempitkan pembuluh darah yang berdampak buruk pada sirkulasi. Untuk makanan harian, sebaiknya seimbangkan protein, sayuran, dan karbohidrat kompleks. Protein dari ikan yang kaya omega 3, daging tanpa lemak, telur dan kacang-kacangan menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk pemulihan. Sayuran menyediakan vitamin dan mineral. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat atau ubi menjaga energi tetap stabil. Kurangi gorengan, makanan manis, dan makanan olahan karena berdampak buruk tidak hanya pada berat badan, tapi juga pembuluh darah Bapak. Dan agar Bapak tidak terjebak iklan, saya harus menekankan satu hal. Tidak ada makanan ajaib yang bisa membuat Bapak tiba-tiba kembali muda dalam beberapa hari. Setelah usia 50 tahun, kesehatan fungsi pria membutuhkan strategi komprehensif yang memadukan nutrisi yang tepat, olahraga rutin, tidur cukup, manajemen stres, dan alat bantu seperti Vaseline. Jika salah satu hilang, gambaran besarnya akan runtuh.
Jika ingin meningkatkan peluang keberhasilan, mulailah dari hal terkecil. Tidur 30 menit lebih awal, jalan kaki 20-30 menit sehari. Minum air yang cukup, kurangi alkohol, dan latih pernapasan dalam setiap hari. Jika fondasinya baik, metode bantuan apapun akan bekerja jauh lebih efektif. Sampai di sini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan jujur kepada Bapak. Apa yang paling Bapak inginkan? Apakah sensasi yang lebih jelas? Apakah daya tahan yang lebih lama? Ataukah kembalinya rasa percaya diri? Terkadang jawabannya bukan soal berapa menit, melainkan soal ketenangan batin yang muncul saat menyadari bahwa tubuh Bapak masih bisa memberikan respons kepada Bapak. Jika Bapak tertarik dengan topik ini, Bapak bisa meninggalkan angka 2 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Bapak menyimak. Jika banyak yang tertarik, saya akan membahas lebih dalam tentang cara membantu sirkulasi darah, memperbaiki kualitas tidur, dan latihan fisik ringan di sekitar panggul yang cocok untuk pria lanjut usia. Kata-kata yang ingin saya titipkan di hati Bapak hari ini adalah, perubahan besar terkadang dimulai dari hal yang sangat kecil. Namun, itu harus dilakukan dengan benar, konsisten, dan aman. Saya mendoakan kesehatan dan ketenangan Bapak dengan tulus, dan berharap Bapak bisa merasakan tubuh yang semakin membaik setiap hari dengan cara yang paling berkelanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.